Halo teman, pinjol tanpa DC lebih berbahaya dari pinjol legal. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu, jika kita sudah melakukan galbet atau gagal bayar, itu akan ditagih oleh yang namanya debt collector. Tapi ada sebagian pinjaman online yang tidak menyertakan debt collectornya. Ini banyak sekali ya teman, terutama pinjaman-pinjaman online kecil seperti ada kami, isi cash atau yang lainnya, pinjam win atau 360 kredit itu tidak ada debt collectornya, tapi malah lebih berbahaya dari pinjaman online legal yang ada debt collectornya. Kenapa bisa seperti itu? Saya ada 4 alasannya, jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman. Yang pertama, pinjaman online tanpa debt collector itu akan fokus di penagihan WA dan telepon, dan ini sangat mengganggu kita sekali. Kita bisa ditelepon 4 kali, 5 kali, bahkan ada satu kasus satu hari bisa ditelepon sampai 10 kali meneror kita lewat nomor yang terhubung dengan pinjaman online. Ini terjadi karena satu-satunya kekuatan mereka dalam menagih adalah lewat media komunikasi. Jadi ini sangat membuat kita frustasi ya teman, karena kita akan diteror terus-terusan melalui media WA dan telepon dan membuat kita frustasi sendiri. Nah, untuk yang kedua, pinjaman tanpa debt collector itu biasanya akan sadap kontak dan galeri. Nah, ini berbahaya sekali teman, karena kalau kita sudah disadap kontaknya, itu artinya semua kontak di HP kita akan dihubungi oleh pinjaman online tersebut menagih kita, dan itu akan membuat kita malu karena semua sahabat kita, semua teman kita akan disuruh menagihkan ke kita, dan ini akan membuat kita malu sekali karena tidak ada apa-apa. Sahabat kita hubungi kita, kamu ada uang pinjaman di aplikasi ini, mohon dibayar ya, saya dihubungi terus nih. Nah, ini membuat kita malu sendiri teman, karena harga diri kita jadi turun karena ya kita ditagih teman sendiri. Itu membuat kita frustasi dan cemas ya teman, karena ini mempermalukan kita, dan kita akan ke depan akan malu kalau ketemu teman-teman kita yang tahu tentang kita punya hutang seperti itu ya teman. Ini sangat berbahaya sekali. Kita harus tahu, jika pinjaman online tanpa debt collector itu biasanya akan nyasar di media sosial kita, misalnya di Facebook, Instagram, itu biasanya akan memposting dan kita akan di tag ya teman. Jadi kita membuat kita malu sendiri karena kita dinilai tidak bertanggung jawab tentang utang yang sudah kita pinjam dan kita tidak bayar teman. Jadi ini bisa membuat kita malu karena pinjaman online tersebut juga nyasar di media sosial kita. Nah, ini sangat berbahaya sekali karena ya kita tidak bisa mengelak ya teman kalau kita ditagih lewat Facebook misalnya. Nah, umpamanya teman-teman sudah terjebak pinjaman online tanpa debt collector ini, ya kita harus terima resikonya karena kita sudah galbay, dan kita harus tahu tentang masalah ini agar ke depan kita bisa mencari solusinya. Nah, solusinya teman-teman harus uninstall aplikasinya dan blokir nomor-nomornya. Kalau umpamanya sahabat teman-teman menghubungi dan suruh menagihkan, teman-teman bicara saja, mengedukasi bahwa teman-teman sedang terjerat pinjaman online dan tidak bisa bayar, dan jelas ini termasuk unsur penipuan karena kita sudah ditipu oleh pinjaman online, kita sudah ditagih secara barbar, dan teman-teman harus melakukan ini terus-menerus ya teman. Harus sabar dalam menghadapi ini karena ya satu-satunya kekuatan mereka melalui media sosial, karena mereka tidak punya uang untuk membayar debt collector ke rumah teman-teman. Jadi ini wajib teman-teman pahami dan langsung laksanakan semua yang bisa membuat teman-teman aman. Jadi teman harus berpikir bagaimana caranya agar terbebas dari ini. Nah, misalnya nih teman-teman sudah disadap kontaknya, ini mau nggak mau teman-teman harus uninstall aplikasinya, reset ke HP-nya ke pengaturan pabrik ya teman, karena agar tidak terhubung dengan server mereka. Jadi kalau umpamanya teman-teman masih install aplikasinya, itu artinya HP teman-teman masih terhubung dengan server mereka, dan mereka bisa seenaknya menyadap percakapan kita, bisa menyadap galeri kita, bisa menyadap semua kontak HP kita. Jadi harap lebih berhati-hati, apalagi teman-teman coba hidupkan lokasi ini tidak boleh teman, karena akan kedetek di mana lokasinya, dan ini akan membuat teman-teman was-was. Jadi jangan pernah lakukan ini. Nah, itu saja video singkat dari saya tentang pinjol tanpa DC lebih berbahaya dari pinjol legal. Semoga teman-teman bisa teredukasi dan bisa semangat dalam hidup dan lepas dari jerat pinjaman online. Saya doakan semoga teman-teman bisa lepas ya. Itu saja video singkat dari saya, bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.